Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID ini, saya selalu ingin menemani Anda semua dengan cerita-cerita yang membangkitkan semangat. Cerita-cerita tentang orang-orang yang berbuat baik di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Karena saya adalah orang yang yakin akan ada cahaya di lorong yang gelap dan ada waktu di mana kita bisa bangkit kembali, bisa mempertahankan hidup kita, perasaan kita, sehingga di tengah situasi sulit pun jiwa kita tetap sehat selain fisik dan tentu saja secara ekonomi. Nah, cerita tentang kebaikan itulah yang akan saya bagikan dengan menampilkan sosok-sosok yang di tengah situasi seperti ini mereka tetap berbuat baik bagi sesama. Termasuk di dalamnya saya juga mengundang seorang psikolog klinis untuk memberikan tips pada kita semua agar jiwa kita tidak mengalami depresi, tidak frustrasi, apalagi saya mendengar kabar ada kecenderungan orang yang merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Semoga itu tidak terjadi. Dan tamu kita yang pertama siapa? Kita sambut Ivi Fania. Ivi, terima kasih sudah mau hadir dan Ceraki Candy. Silakan duduk, Ivi. Ivi, ya, aku dengar kamu dan teman-teman itu punya kegiatan membantu para pekerja yang mengalami PHK, dirumahkan, dipotong gajinya, atau tidak jelas statusnya. Iya. Selama ini kan kita tahu bahwa banyak orang membantu pedagang informal, ya. Driver ojol misalnya, ibu-ibu rumah tangga yang mengalami persoalan. Tapi kamu dan teman-teman membantu para pekerja. Ya, betul. Memang spesifik seperti itu. Memang kita menargetkan kelas pekerja, apalagi kelas menengah pekerja, karena mereka tuh kan biasanya termasuk saya juga, kelas menengah pekerja yang dimana hidupnya dari gaji ke gaji. Iya. Dan dengan adanya restriksi pembatasan sosial lah, atau mobilitasnya dibatasi, di mana akhirnya kita nggak bisa cari penghasilan gitu. Dan dari gaji ke gaji, kalau hilang satu gaji juga bingung gitu. Itu kan biasanya kita survive cuma untuk peruntukannya udah jelas dari setiap gaji yang kita dapat untuk makan, untuk sekolah, untuk apa. Dan di saat ada itu ditarik satu pun, yaitu untuk orang-orang bisa bikin tersesat gitu. Makanya kita mencoba untuk menjembatani situasi itu untuk sementara waktu dengan subsidi silang dari orang-orang yang gajinya masih full dan masih bisa bekerja gitu. Nah, ini membuka mataku hari ini bahwa ada level pekerja yang juga membutuhkan perhatian kita, ya. Iya. Selama ini aku pikir yang harus diperhatikan adalah pedagang-pedagang kecil tadi yang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan usahanya atau tidak bisa melanjutkan usahanya. Tapi apa yang terjadi pada mereka yang tadi Ivi sebutkan itu? Apa kesulitan hidup mereka? Kesulitan hidup mereka, jadi mungkin sebelum adanya pandemi ini kehidupannya baik-baik aja. Mungkin nggak kaya atau nggak miskin juga, cuman terus berlangsung. Dengan adanya pandemi, semua kegiatan mobilitas dibatasi, yang satu-satunya jadi sumber pendapatan dia tuh jadi tidak ada. Saya juga saat pas di awal tahun kemarin juga tiba-tiba harus unpaid leave kurang lebih 8 bulan. Oh, jadi kamu pernah merasakan itu juga? Iya, saya kebetulan di bidang hospitality, food and beverage, yang dimana di saat pandemi ini nggak bisa beroperasional secara normal, yang akhirnya kita semua harus unpaid leave berbulan-bulan, terus kita dikasih pelonggaran sedikit, taunya seram lagi, berhenti lagi, jadi kita terombang-ambing selama hampir 1,5 tahun ini. Kelas pekerja ini tuh mungkin orang-orang menilainya selalu ada, selalu nyaman. Cuma di luar itu, ketika sumber pendapatan kita itu nggak ada, ya kita juga nggak bisa tiba-tiba terjun menjadi pedagang, karena nggak semua punya tabungan ataupun punya modal. Jadi kita memang sengaja menargetkan kelas pekerja itu supaya mereka, apa kita harus nunggu mereka jatuh ke kelas miskin baru kita bantu? Enggak, jadi kita berharap
bisa menjembatani situasi itu sementara sampai mereka bisa stabil lagi dan kembali bekerja seperti sedia kala gitu. Nah, ini bantuannya berupa apa ya? Sebenarnya Bagirata itu cuma sebagai platform atau cuma alat untuk menjembatani orang yang mau membantu dan orang yang butuh bantuan. Yang seperti Bang Andi bilang, orang-orang kelas pekerja ini mungkin malu untuk minta bantuan. Makanya kita itu menekankan solidaritas. Kita bukan semata-mata charity, tapi kita lebih menekankan solidaritas antar pekerja gitu. Bagirata. Ya. Iya. Ini adalah sebuah platform, bentuknya Sebuah platform subsidi silang di mana kita bangun semuanya dari rumah. Jadi kita itu dulu bangun di pandemi awal sekitar akhir Maret atau awal April, di mana di lingkungan kita atau saya sendiri dan teman-teman mulai kehilangan pekerjaan, mulai kehilangan pendapatan, terus kita juga di tim memiliki concern yang sama. Ini nggak bisa kayak gini terus gitu. Harus ada yang bantu situasi seperti ini supaya tidak makin buruk. Apa semua orang harus menjadi gelandangan dulu atau semua orang harus menjadi pengemis dulu untuk dibantu. Sebenarnya spektrum kelas pekerja itu kan cukup unik ya. Ada yang memang privilege dengan bekerja tapi masih gaji full, tunjangan full, ataupun tidak ada potongan. Dan sementara di satu sisi ada kelas pekerja yang sama sekali tidak punya ruang gerak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di mana yang privilege enough ini pasti ada disposable income karena dia kan WFH ya, jadi nggak ada uang transport atau mungkin uang jajannya lebih sedikit. Nah, kita ingin ambil disposable income itu untuk menutupi kebutuhan utama orang-orang yang kehilangan pendapatannya ini gitu. Nah, ini idenya menarik ya. Karena jarang ada orang yang memikirkan ini. Nah, Ivi, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini membuat sektor ekonomi terdampak buruk. Para pekerja pun mengalami dampaknya, mulai dari pemotongan gaji, cuti tanpa gaji, hingga PHK. Melihat kondisi tersebut, Ivi Fania dan rekannya, Lodi Andrian, Reza Boge, dan Elham Araza mengusung platform Bagirata untuk membantu para pekerja yang terdampak pandemi. Bagirata merupakan platform subsidi silang dengan menghimpun database para pekerja yang terdampak pandemi untuk diangkat ke permukaan. Step awalnya sih bisa masuk di URL-nya Bagirata, bagirata.id. Di situ kan di screen pertama ada sebagai pendonor dana sama sebagai penerima dana. Nah, itu klik aja sebagai penerima dana, terus di situ ada pengisian Google Form. Itu dari identitas sih sebenarnya, nama, sektor pekerjaan, lokasinya di mana, nama perusahaan yang tempat dia bekerja itu apa, sosial media, ada Facebook, Twitter, sama Instagram. Terus ada e-walletnya kayak GoPay, Genius, Dana, sama cerita dia kenapa daftar sebagai penerima dana. Dari situ nanti langsung masuk ke database kita di Google Sheet. Nanti dari namanya itu kita verifikasi. Kalau misalkan emang dia lolos data dirinya sebagai penerima dana, itu langsung masuk ke 3-10 orang acak di web aplikasi kita. Nah, dari situ udah itu bisa secara publik kolektif bisa digunain sih. Donatur akan langsung transfer dari dompet digital ke penerima dana. Gue ngomongin Bagirata karena beberapa bulan yang lalu gue adalah salah satu penerima dana di Bagirata yang sangat-sangat tertolong dengan adanya Bagirata. Gue sangat berterima kasih sama semua siapapun yang udah menolong gue, berapapun jumlahnya. Trust me, it really helps. Platform yang baru berdiri di awal pandemi ini menuai antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Dana yang tersalurkan pun sudah mencapai 850 juta rupiah kepada lebih dari 2.000 pekerja.
Ivi dan rekannya merasakan betapa sulitnya bertahan hidup di masa pandemi, karena mereka pun mengalami hal serupa. Sebab itu, bagi Rata ingin membagi rata kesempatan bertahan hidup di masa pandemi ini. Ivi, bagaimana waktu itu kamu dan teman-teman meyakini bahwa ini akan jalan? Dari mana kepercayaan itu? Sebenarnya di saat kita bangun pasti ada keraguan ya, kayak saya sendiri pun bertanya-tanya sama teman-teman, apa iya ada orang yang mau berbagi gajinya untuk orang lain sementara yang kita tahu setiap orang kebutuhan tuh terus berjalan. Akhirnya kita coba, dibanding segala keraguan ya udah deh, dengan tujuan ingin membantu kenapa nggak kita terus coba aja. Kita coba dengan lingkaran terkecil dengan 100 orang pendaftar dan ternyata itu muter. Arus dananya terus masuk, orang-orang juga testimoni masuk. Jadi responnya bagus. Bagus, ya? secara nominal memang kita donasinya bukan yang besar nominalnya, tapi lebih ke yang kecil. Jadi orang yang nerima pun tahu itu prioritasnya untuk apa gitu, untuk hal-hal emergensi di saat itu. Dan sejauh ini, sampai tahun ini juga kita mendapat support yang luar biasa dari teman-teman, dari keluarga, atau dari sekitar kita lah, dari yang kita kenal ataupun nggak kenal. Banyak sekali yang ingin jadi kolaborator dengan kita, berbagi hasil untuk hasil jualannya, atau memberi support dari segala macam bidang. Ada legal support, ataupun ada digital agency yang membantu kita juga, semuanya tanpa pamrih juga. Jadi kita bersyukur gerakan ini tumbuh secara organik dan sporadis di mana-mana, termasuk di luar negeri juga. Oh, ada donatur dari luar negeri atau orang luar negeri minta bantuan? Ada donatur, jadi kebetulan 1 minggu terakhir ini kita ada program diaspora. Kita memanggil semua diaspora yang ada di luar untuk turut Indonesia membantu. Di luar diajak untuk membantu. Iya, dan Responnya kebetulan bagus. responnya positif sekali. Ada beberapa diaspora yang maju untuk oke deh, gue jadi fundraiser di negara gue gitu. Jadi mereka yang ngumpulin dananya Betul. di sana. Nanti kita bantu untuk distribusi dananya di sini, dan ternyata itu juga membuka point of view baru di mana ternyata orang-orang diaspora ini pun merasa helpless gitu melihat keadaan Indonesia saat ini. Begitupun orang-orang yang terdampaknya, mereka ingin bantu langsung tapi jauh, jadi nggak bisa banyak. Ya mungkin dengan kanal yang baru kita buka ini bisa lebih membuka space baru untuk orang-orang lebih connect ke negaranya masing-masing. Oke, nanti cerita ya, cara mengkurasinya seperti apa, siapa yang mendapat prioritas, kemudian berapa dana yang sudah disalurkan sekarang ini, dan berapa banyak pekerja yang mengalami masalah ini yang sudah dibantu. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kegiatan ini akan sampai kapan ini? Sejujurnya di tahun ini tuh kita maunya bubar gitu ya. Tidak ada keinginan menjadikan ini semacam startup? Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah webinar dan yang dibicarakan adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID. Nah, salah satu pembicara di webinar itu menurut saya layak untuk saya undang ke sini karena dia memberikan solusi terhadap problem kejiwaan yang dialami oleh masyarakat yang merasa depresi, merasa putus asa. Bahkan ada kasus di mana orang ingin bunuh diri karena tidak sanggup mengatasi perasaan menderita akibat COVID-19 ini. Nah, siapakah tamu kita yang akan saya undang? Dia adalah seorang psikolog klinis. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan membuat kita memahami apa yang terjadi dalam diri kita dan kita bisa bangkit untuk mengatasi masa-masa sulit akibat pandemi COVID. Mari kita sambut Ratih Ibrahim. Iya kan. Tepuk tangan ini ada jutaan orang tepuk tangan. Aku yang tepuk tangan nih saking senangnya diundang. Apa kabar nih? Baik, sehat jiwa Sehat dan raga. dong, sehat. Oke. Mbak Ratih, silakan Boleh duduk ya? Iya. Terima kasih. Thank you juga. Mbak Ratih, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga. Karena saya diundang. tahu Anda juga mengalami masa-masa sulit karena Anda terpapar COVID. Iya. Dan ini masa-masa pemulihan sebenarnya
tapi toh bersedia datang di acara Kick Andy untuk berbagi inspirasi, berbagi energi, berbagi semangat, karena banyak problem kejiwaan yang muncul akibat pandemi COVID ini. Bukan saja persoalan kesehatan, bukan juga persoalan hanya semata-mata persoalan ekonomi, tapi persoalan kejiwaan ini juga menjadi catatan penting selama pandemi COVID. Dari pengalaman Mbak Rati dan teman-teman, seberapa jauh pandemi COVID ini memberikan dampak kejiwaan bagi masyarakat kita? Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh teman-teman dari Personal Growth maupun teman-teman dari IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Ini dampaknya signifikan. Signifikan terkait dengan kesejahteraan psikologis. Kenapa? Baik mengalami langsung maupun tidak mengalami langsung, kita kan sebetulnya terpapar. Kita menyebutnya sebagai the trauma is there, this is the vicarious trauma. Kenapa? Jadi anxious, jadi cemas. Cemasnya dari level yang tadinya masih bisa, nggak apa-apa, sampai cemas betulan. Cemas betulan, terus tidak sedikit kemudian yang mengalami panic attack. Panik ya, jadi panik. Kalau udah panik terus-terusan kan tegang terus-terusan, itu kan ada banyak sistem di dalam dirinya dia yang terganggu, secara kognitif terganggu ya, terus kemudian apalagi kalau kemakan hoax macam-macam ya, secara mental terganggu, kemudian secara emosi terganggu, secara pergaulan sosial juga terganggu, kan pasti ada terdampak juga, pekerjaan juga menjadi tidak produktif. Tapi soal bunuh diri itu memang betul, ada orang-orang yang begitu depresinya sampai ingin bunuh diri. Iya. Di ujungnya ada mental breakdown, berpengaruh juga terhadap kondisi kesehatan dia. Jadi misalnya keluhannya adalah bawaannya capek terus-menerus ya, rasanya murung terus-menerus ya, gitu. Rasanya seperti kita hidup di mendung terus-menerus yang hujannya nggak selesai-selesai. It is a depressive mood. Yang tadi Bang Andi saya kan nguping ya, bilang orang-orang jadi depresi ya. Dan kemudian yang tadi saya cerita, tidak sedikit yang kemudian terpikir untuk bunuh diri. Sampai sejauh itu ya? Iya, nggak enak sebetulnya ngomongin gini, yang mudah-mudahan terus bukan ngasih inspirasi ke orang-orang untuk, oh kalau gitu saya gini aja deh gitu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah kami, tim saya di Personal Growth, bersama teman-teman dari IPK Indonesia, kami ini membuat ruang-ruang untuk konseling. Di awal pandemi ada kegiatan-kegiatan konseling secara gratis. Itu di bulan-bulan pertama rame banget. Jadi kita buka setiap hari, ada beberapa waktu untuk konseling gratis. Cuman setelah 6 bulan kemudian animonya memang turun. Jadi terus itu diberhentikan. Kemungkinan adalah karena orang belajar terus mulai terbiasa. Di IPK juga ada konseling gratis. IPK kemudian juga bekerja sama dengan banyak institusi ya, termasuk dengan Pramuka Indonesia, untuk membantu memberikan dukungan psikologis awal sampai ke daerah-daerah supaya bisa membantu orang-orang yang terkena dampak psikologis tadi, tapi di tahap yang awal. Nanti kalau lebih lanjut bisa datang untuk konseling dirujukkan. Siapa yang paling rentan atau paling banyak terdampak ini? Baik dari gender misalnya, laki atau perempuan, usia, atau status sosial. Siapa yang paling sering terdampak atau yang paling banyak terdampak? Yang paling rentan terdampak dengan semua impact dari COVID ini adalah anak-anak. Ya, kita menarik. juga. Kalau orang tuanya sakit terus orang tuanya nggak ada, anak-anak gimana? Depresi juga. Siapa yang mau ngurusin? Dan anak-anak kan nature-nya kan bermain ya, bersosialisasi, ketemu teman, tiba-tiba terkurung. Mainnya di mana? Mau main apa? Iya, sekarang nggak bisa. Jadi apalagi kalau orang tuanya sedang stres, tambah lagi depresi. Terus jadi, main game salah juga gitu kan? dimarahin. Terus bingung deh. Pada mati gaya. Dan oke, sampai di situ dulu. Mari kita simak tayangan berikut ini. Mama silahkan berdiri. Putri langsung, jadi kalau kita bicara tentang parenting yang zaman dulu. Ratih Ibrahim, atau yang akrab disapa Ratih, adalah seorang psikolog klinis dan juga CEO dan founder Personal Growth, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan psikologis klinis profesional, khususnya konseling dan pengembangan diri yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Selain itu,
Ratih juga pengurus pusat dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Pandemi telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dari perasaan tertekan hingga depresi. Sehingga Ratih yang termasuk sebagai tenaga kesehatan memberikan layanan dukungan psikologis awal kepada mereka yang membutuhkan dengan tujuan menangani ketakutan dan kekhawatiran masyarakat serta masalah praktis dan emosional yang berkaitan dengan penyebaran virus. Memiliki kontak dengan banyak pasien COVID-19, Ratih pun sempat terpapar oleh virus pada bulan Februari lalu. Pada masa dirinya dirawat, Ratih pun belajar banyak hal termasuk bagaimana the power of hope di tengah situasi pandemi sangatlah penting. Memiliki harapan berarti memiliki ekspektasi bahwa situasi negatif atau yang berpotensi mengancam tidak akan terwujud atau pada akhirnya akan membaik. Dengan memiliki pemikiran tersebut, Ratih percaya terlepas dari masalah hidup, kita tetap memiliki harapan sehingga kita dapat melihat peluang walaupun di dalam keterpurukan. Mbak Ratih, kenapa ada orang yang kuat ya di dalam tekanan kehidupannya, tapi ada yang lemah? Jadi faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi seseorang bisa kuat menghadapi tekanan hidup, tapi ada yang rentan sekali? Itu faktor apa yang menentukan di situ? Ini sebetulnya sangat tergantung kepada bagaimana kita memaknai peristiwa hidup kita, Bang Andi. Ya. Biasanya sebagian besar dari kita cenderung melihatnya semuanya dari yang negatif. Kalau fokus juga kepada kekurangan, apa nih yang bisa kita perbaiki, bukan apa yang harus kita rayakan. Ya. Kalau kita mampu mendidik diri kita untuk punya growth mindset, jadi menerima apapun yang ada secara realistis. Jadi bukan terus kita bohongin diri kita, nggak apa-apa kok, bagus kok, bukan begitu realistis. Tapi dari yang realistis itu kita melihat opportunity untuk belajar, menemukan berkat di balik itu semua, kita kan bisa bertumbuh. Nah, orang-orang yang demikian itu akan menjadi pejuang. Sementara yang tadi negatif-negatif, dia akan menjadi victim ya, akan menjadi jadi korban. bisa disimpulkan bahwa kalau kita berpikir positif, maka kita akan mampu menghadapi tekanan ya. Lebih mampu menghadapi tekanan. Dengan demikian pasti Anda menganjurkan agar kita selalu berpikir positif Iya. ya. Melihat sisi baik dari situasi dan kondisi yang ada ya. Iya. Tadi kan Bang Andi udah mention nih, saya adalah salah satu penyintas COVID ya. Survivor orang bilang ya, juga survivor. Nah, saya menjadi juga, tadi saya bilang saya juga menjadi sangat paham ketika orang putus asa. Terus bagaimana nih untuk bisa menjadi orang yang betul-betul tumbuh? Artinya punya daya juang, tangguh, punya resiliensi. Secara teori ada 4. Ya, jadi kita tahu diri. We know who we are. Jadi I am, saya siapa? Jadi saya siapa ya? Saya mengenali Ratih. diri sendiri, Ratih siapa Ibrahim, aku ini? saya ini siapa ya? Terus habis gitu masuk ke I have, apa yang saya punya? Yang saya punya harapan, yang saya punya paru-paru yang mulai membaik, yang saya punya adalah support system, saya punya teman-teman baru banyak banget ini yang rawat saya. Saya punya kesempatan untuk sembuh. Ini kan juga begitu. Jadi dalam apa yang kita keterpurukan. miliki ya? Iya, jadi mengidentifikasi ya. Kemudian I can. Yang ketiga ini. I can. Saya bisa Saya apa? bisa. Artinya adalah saya bisa berusaha sembuh loh. Saya bisa kooperatif loh. Terus saya bisa mendoakan. Saya keinget sama siapa, saya doain. Kebayang siapa, saya doain. Jadi kerjaan saya berdoa, aduh Ratih jadi suci banget. Enggak, saya mendoakan dengan segenap kerendahan hati. Karena itu yang Anda bisa lakukan dengan kondisi yang seperti sekarang. Secara fisik mungkin kita nggak bisa lakukan apa-apa, tanda kutip untuk membantu orang lain, tapi dengan doa. Itu kan bisa ya. Jadi, termasuk I can breathe. I can, saya bisa bernafas, saya masih bisa makan, makan obat ya. Oke, terus yang keempat adalah I do. I do artinya adalah yang you can, you do it.
Lakukan. Oke, lakukan. Jangan Wujudkan cuma itu. aku bisa tapi aku tidak action gitu Iya, ya. jadi ya maksudnya Kak Aidu adalah to action itu. Oke, stop sampai di sini dulu. Karena berikutnya kita akan lanjutkan dengan tips tentu Oke. saja ya. Apa yang Anda anjurkan agar orang-orang bisa bertahan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang. Siap. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kalaupun kita merasa kita terlupakan, ayo Iya. kita bantu orang untuk ingat sama kita. Sapa aja. Itu diapresiasi dengan penuh penghargaan ya, bahwa dia ingat sama saya, growth mindset tadi. Jadi itu aja bisa memberikan Yes. semangat. Yes. Ivi, tadi kan Ivi cerita bahwa ada sekitar 5.000 ya pekerja yang terdampak oleh COVID secara ekonomi Ya. yang meminta bantuan lewat bagi rata. Nah, di antara mereka yang meminta bantuan itu, bagaimana cara menyeleksi, mengkurasi, dan skala prioritasnya itu apa ya? Nah, bagaimana itu mengkurasinya? Jadi kita kalau di tim verifikasi mungkin berdasar lebih administratif aja, dari mulai kenapa kita collect social media, QR code, dan email aja, karena kita menghindari data-data yang terlalu private. Iya. Jadi database kita itu dibuka untuk publik, semua orang bisa lihat. Dan dari kita kurasinya sebenarnya ada 4 level verifikasi dari poin-poin tersebut, apakah benar pekerjaan yang terdampak, apakah dia menghasilkan sesuatu yang tangible atau intangible, apakah profesinya dia itu bisa dikerjakan offline atau online, apakah demand-nya juga saat itu terganggu sedikit atau memang sama sekali tidak punya ruang gerak. Jadi Nah, ada analisa di sini ya? Iya, betul. Dan Oke. setelah lolos dari kita, sebenarnya kita mengajak publik untuk melakukan validasi bersama-sama gitu. Makanya kita di website kita tulis sebagai community driven, karena kita pengen warga juga turut merawat platform ini. Jikapun nanti ada yang mencurigakan, biarkan warga yang memutuskan. Kita pengen ngajak juga untuk membantu orang tanpa terlalu judgmental. Dan kalau misalkan untuk transaksinya transparan apa enggak, kembali itu kan kita langsung ya, peer to peer dari pengirim ke penerima. Jadi kita harap orang-orang pun memilih berdasarkan conscience-nya sendiri gitu. Orang ini memang layak saya bantu, dan itu Iya. udah berdasar konsen masing-masing Dan itu warga. keputusan pemberi Betul. bantuan ya. Iya. Jadi tidak ada pengaruh dari bagi rata Iya, untuk betul. mendorong-dorong atau Iya, sebenarnya kita nggak ada mengajukan prioritas gitu ya. apapun, karena semua yang muncul di website itu Pasti kita atur membutuhkan berdasarkan bantuan. algoritma di sistem aja. Oke, terus bagaimana menentukan besaran bantuan? Si A misalnya dapat sekian rupiah, atau rata-rata semua dapat sama atau bagaimana? Rata-rata nggak sama, jadi ada yang memang cuman kita patokin setiap orang itu 1.500.000. Siapapun yang sudah sampai ke 1.500.000 itu kita take down dari profile, dari listnya. Karena kita sistemnya crowdfunding, misalkan saya mengajukan bantuan 1 juta, dan orang-orang juga kan kita nggak bisa expect langsung transfer 1 juta, ada yang 50.000, ada yang 20.000. Kalaupun dikira mencurigakan, itu bisa dilaporkan, di website kami ada fitur laporkan. Oh, oke. Dan di saat orang mengecek mungkin curiga karena mungkin kehidupannya glamor lah atau Iya. apa, tapi lagi-lagi kita nggak pernah tahu kan kehidupan orang di Iya. luar sosial media. Makanya kalau ada yang mencurigakan atau mungkin mereka duga ini penyalahan gunaan platform, Boleh bisa melapor. dilaporkan. Nanti secara konsensus kalau sudah sampai 5 atau 10 yang melapor bisa kita take down juga. Jadi Oke. ini benar-benar dikelola sama masyarakat juga gitu. Nah, total dana yang sudah disalurkan untuk membantu para pekerja ini berapa? Total arus dana yang sudah disalurkan di kita itu sampai hari ini sudah kurang lebih 950 juta dari tahun lalu sampai hari ini. Dan untuk penerimanya yang sudah mendapatkan dana dari kita sekitar 2.200 orang. Cukup banyak ya? Banyak. Oke, jadi masih banyak orang baik di sekitar kita Masih banyak. nih. Iya, saya juga bersyukur sekali ternyata di sekitar kita banyak banget yang orang-orang baik yang mau bantu di luar sebagai pendonor, juga yang mau bantu kita dari segi beberapa teman kita bikin merchandise yang semua hasil penjualannya dibagi ke teman-teman pekerja, atau orang-orang yang bisnis makanan, minuman, sebagian hasilnya juga disalurkan ke teman-teman pekerja. Jadi ya cukup
senang juga gitu di sekitar kita dikelilingi sama orang-orang dan disupport orang-orang baik juga. Oke, jadi kita nggak sendirian ya. Iya. Tapi boleh tahu nggak, apapun juga cerita kan pasti Ivi mengorbankan selain waktu, pikiran, ya pasti uang gitu lah. Nah untuk operasional ini bagaimana ya ceritanya? Kembali Bagi Rata tuh kita tidak melabelkan diri kita sebagai organisasi, NGO, Apalagi? startup. Jadi kita memang hanya warga biasa aja yang kebetulan mendedikasikan sebagian waktu, tenaga, dan sedikit uang untuk membantu orang lain, untuk operasional ataupun di awal kita membuat website ini itu semua dari kita-kita aja gitu. Kita tidak membebani apapun Artinya ke kalian masyarakat. berkorban ini ya? Iya. Oke, hebat ya. Di tengah kesulitan hidup juga ya. Iya. Aku juga terdampak, tapi aku dengan segala daya ingin membantu orang yang mungkin lebih berat terdampaknya Iya, betul sekali Bang Andi. Itu cara berpikirnya ya. Iya. Oke, Ivi, kegiatan ini akan sampai kapan ini? Sejujurnya di tahun ini tuh kita maunya bubar gitu ya. Kayak di pelonggaran bulan kemarin tuh kita agak low juga, kayak kita nggak terlalu banyak campaign. Kita juga udah lihat arus dananya mulai stabil tapi nggak terlalu besar. Ternyata ada PPKM, di mana ternyata di minggu lalu tuh kita mendapat lonjakan penerima dana, satu hari ada 2.000 orang yang mendaftar. Tapi itu alhamdulillah dibarengi dengan antusiasme orang-orang untuk mengirim dana juga. Oke. Jadi planning kita untuk bubar tahun ini nampaknya gagal. Nggak jadi. Jadi itu yang rencana Tuhan itu, kamu boleh percaya boleh tidak itu. Iya betul, jadi mungkin ya kita akan ada sampai orang-orang bisa kembali stabil bekerja lagi. Tidak ada keinginan menjadikan ini semacam startup? Sejauh ini karena kita mungkin berdiri atas reaksi dari bagaimana kita untuk menyetir keadaan yang nggak kita tahu. Jadi ini juga lahir di tengah-tengah emergensi. Kita juga nggak banyak terlalu mendirikan visi atau prinsip atau apa, yang penting kita jalan dulu deh, banyak orang yang kebantu, syukur. Kedepannya kita jadi apa kita belum tahu total. Oke, biarkan ini dulu aja bergulir ya. terus ya. Secara tidak langsung menjadi tanggung jawab kita juga karena kita udah membuat platform ini, kita pikirkan ke depannya untuk bagaimana ngebantu lebih banyak lagi. Menarik. Siapa tahu satu hari kelak bisa bekerja sama dengan benihbaik.com ya. Iya betul. Nah, harapanmu mewakili teman-teman ya yang lain yang tidak hadir di sini, apa harapan kalian dengan adanya platform Bagi Rata ini? Harapannya sebenarnya kita ingin di masa depan mungkin lebih ada sistem yang lebih baik untuk menjamin pekerja-pekerja ini sebelum mereka semakin terpuruk dan susah dibantu gitu. Mungkin dengan sistem yang kita jalankan sekarang atau mungkin dengan sistem yang baru, tapi yang jelas sistem yang lebih bagus dan lebih efisien secara birokrasi. Karena di kita kan memang berdasarkan kepercayaan orang untuk membantu orang lain dan nggak terlalu banyak format yang harus diisi, nggak terlalu banyak pagar yang harus dilewati, karena di saat-saat seperti ini kita tahu semua orang butuh bantuan gitu. Jadi siapapun yang saat ini mungkin masih bisa duduk nyaman, main wifi atau segala macam, di sisi lain banyak orang yang masih khawatir akan situasi esok hari gitu. Dia nggak tahu hari ini survive atau enggak. Jadi harap bantulah, siapapun yang butuh bantuan reach out, siapapun yang bisa membantu help out. Ivi, aku selalu kagum dan bahagia ya. Kagum ditambah bahagia ketika melihat ada anak-anak muda seperti kamu dan teman-teman yang dalam usianya yang masih muda dengan situasi yang juga tidak mudah ya, artinya juga mengalami dampak akibat pandemi ini, masih terpikirkan untuk menolong orang lain. Jadi ini aku sangat menghargai, aku senang karena generasi Indonesia yang akan datang ini kalau memiliki sifat seperti kalian, Ivi dan teman-teman, aku yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang besar ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kamu lakukan ini tentu saja mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Pengasih ya. Dan kemudian Tuhan membuka jalan agar kalian punya dampak yang lebih besar lagi di kemudian hari. Jadi hari ini aku berterima kasih. Terima kasih banyak. Indonesia punya anak muda seperti kamu dan teman-temanmu. Dan Ivi, kekagumanku ini akan berlanjut pada sesi berikutnya karena masih ada teman-temanmu, anak-anak muda yang juga dalam situasi sulit seperti ini, mereka juga terdampak, tetap melakukan perbuatan baik ya. Cuma teman-temanmu ini bagi-bagi ikan
Oke. Ini sesuatu yang tidak Lebih lumrah. menarik. Spesifik bagi-bagi ikan. Iya, tapi tentu saja semua penonton ingin tahu apa yang dilakukan betul. anak-anak muda ini, apa konteksnya dengan ikan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kita kan fokus pada manusia membutuhkan oksigen. Betul. Tapi ada ikan-ikan yang juga kemudian tidak bisa terjual atau bahkan mati gara-gara tidak dapat oksigen. Betul. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Ivi dan teman-temannya yang membuat sebuah platform yang mereka namakan Bagi Rata guna membantu para pekerja yang kehilangan penghasilan, maka berikutnya saya akan mengundang anak-anak muda juga, diwakili oleh satu anak muda yang di tengah situasi dan kondisi sulit seperti ini, mereka tetap mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Dan bantuan mereka ini berupa ikan. Nah, apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Maka mari kita sambut Gibran Huzaifa. Gibran, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah datang ke acara Kick Andy. Makasih banyak udah diundang. Semua orang ingin mendengarkan cerita kebaikanmu bersama teman-teman untuk memberikan semangat bagi kita semua ya. Semoga bisa kasih semangat. Siap. Silakan duduk, Gibran. Gibran, kalau orang lain di tengah situasi seperti ini, mereka ingin menolong sesama dengan berbagi APD. Sekarang ini oksigen atau tabungnya juga. Kemudian obat-obatan, vitamin, nutrisi. Kamu bagi-bagi ikan. Betul Bang Andi. Coba ceritakan apa yang terjadi dan kenapa bagi-bagi ikan? Iya, itu yang menariknya. Yang pertama mungkin karena kita ada di bidang di sektor perikanan. Jadi Oke, apa ini? Ini nama e-fishery. E-fishery ya. Jadi kita startup yang fokus untuk menyediakan teknologi lah untuk pembudidaya ikan. Mulai dari alat kasih makan ikan, kita juga jualan pakan ke mereka, kasih pembiayaan, sama kita jual hasil panen para pembudidaya ikan. Jadi seperti koperasi tapi berbasis teknologi gitu. Ekonomi memang terkena dampaknya, sebagaimana yang tadi sudah diceritakan. Tapi yang orang-orang tidak lihat, kalau misalnya pecel lele pinggir jalan ini tutup, restoran-restoran gurame terbang itu tutup, itu ada ikan yang tidak terjual. Dan itu terdampak ke para pembudidaya-pembudidaya yang ada di daerah-daerah. Bahkan sekarang nih, di situasi yang sekarang, harga ikan di Cianjur dan di daerah-daerah waduk-waduk itu lagi jatuh. Kenapa? Karena mereka susah kedapatan oksigen. Karena ikan dijualnya kan hidup ya, harus butuh oksigen. Jadi oksigen yang biasa untuk transport ikan hidup itu harus rebutan sama rumah sakit supaya pasien bisa tetap hidup. Hal yang seperti ini jarang terlihat dampaknya begitu. Ini menarik sekali ini, Gibran. Kita kan fokus pada manusia membutuhkan oksigen. Betul. Tapi ada ikan-ikan yang juga kemudian tidak bisa terjual atau bahkan mati gara-gara tidak dapat oksigen. Betul. Oke, aku baru sadar hari ini, Gibran. Tapi bagi-bagi ikan. Jadi yang kalian bagi itu ikan untuk siapa? Iya, yang kita bagi ini ikan dari pembudidaya-pembudidaya yang tadi kesulitan untuk menjual hasil panennya. Nah, di industri perikanan biasanya mereka harus panen ikan yang hidup. Jadi mereka kesulitan untuk menjual hasil panennya karena pembeli-pembeli, penjual, tengkulak itu tidak mau beli hasil panennya. Akhirnya yang dengan kondisi yang seperti itu kami berpikir gimana caranya kami bisa membantu para pembudidaya. Akhirnya kami bikin program namanya Tarik Ikan. Kami beli ikan dari petani, terus kami proses dan kami bekukan. Sebenarnya belum kepikiran ini ikannya mau diapakan. Saat jalan kepikiran di situasi yang seperti ini, kita bisa bagi-bagi ikannya. Jadi ikan dari petani yang tidak terjual, yang mereka kesulitan, kami ambil. Dan ini kami bagi-bagikan ke pekerja informal dan tenaga kesehatan tadi. Oh, tenaga kesehatan juga kalian beri ikan ya? Betul, betul. Ini kalau bicara ikan apa ini? Ikannya ikan air tawar, ikan budidaya ikan air tawar. Dari mulai lele, nila, gurame, mas. Jadi ikan-ikan yang biasa dibudidayakan. Nanti cerita bagaimana awal mula e-fishery lahir. Tapi sebelum kita lanjutkan,
Kita simak dulu tayangan berikut ini. Cukup ya, dagangannya langsung diberesin, silakan dibereskan, kemudian dilanjutkan besok lagi. Nggak dilarang, yang dilarang adalah yang berkerumun. Pandemi COVID-19 ini tentu memberikan pukulan dan guncangan di berbagai sektor UMKM, termasuk pelaku UMKM budidaya perikanan. Sejak awal pandemi, permintaan ikan menurun secara drastis. Akibat bisnis restoran dan rumah makan juga menurun. Melihat hal itu, e-Fishery menginisiasi program Berikan atau Beri Ikan untuk Indonesia. Bekerja sama dengan para pegiat sosial lainnya, e-Fishery membagikan ikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya juga kepada para tenaga kesehatan. Tahun 2020 lalu, sebanyak 30 ton ikan sudah didistribusikan ke lebih dari 10.000 orang tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Bandung, Cimahi, dan Jakarta. Tahun ini, e-Fishery bekerja sama dengan UMKM Food and Beverage serta komunitas sosial dengan membagikan ikan dan makanan gratis untuk pesantren dan kaum duafa. Tak tanggung-tanggung, sudah 2.600 kg ikan dibagikan. Gibran Huzaifah, sosok di balik berdirinya e-Fishery, sebuah startup yang berfokus di bidang peternakan ikan. Sejak tahun 2013, e-Fishery sudah berkontribusi dalam pengembangan para pelaku di sektor pembudidaya ikan. Inovasi karya anak bangsa ini telah banyak meraih penghargaan nasional maupun internasional. Terima kasih, Gibran, sekarang cerita, dari mana gagasan mendirikan e-Fishery ini? Awalnya mendirikan e-Fishery, saya pembudidaya ikan juga, jadi saya punya kolam ikan lele waktu itu. Jadi dari satu kolam waktu mahasiswa sampai punya 76 kolam. Dan di situasi saat itu akhirnya melihat potensi perikanan di Indonesia ini ada banyak. Ada 3,5 juta pembudidaya ikan di seluruh Indonesia dan puluhan juta kolam. Sementara teknologi yang mereka gunakan itu tidak banyak. Jadi dari situ saya coba membuat satu teknologi supaya pembudidaya ikan ini bisa lebih produktif. Akhirnya buatlah e-Fishery Feeder tadi. Kita bikin alat untuk kasih makan ikan secara otomatis, bisa mencatat datanya dan mengirimkan datanya yang bisa kita cek dari HP. Mulai dari itu digunakan oleh ribuan pembudidaya di seluruh Indonesia di 24 provinsi. Alat ini bisa mencatat berbagai macam data dan informasi, jadinya datanya kita gunakan untuk memberikan layanan tambahan. Mulai dari penjualan pakan, kita layanan pembiayaan, kita punya program namanya e-Fishery Kabayan, kasih bayar nanti, atau pay later gitu ya. Iya, iya. Yang kita kasih ke pembudidaya ikan, mereka bisa beli pakan tapi bayarnya nanti, sama dari data yang kita punya, kita bisa prediksi kapan mereka panen dan bisa menjual hasil panennya ke B2B buyers gitu. Mulai dari restoran, supermarket, trader, dan lain sebagainya. Aku dengarkan dulu kamu memulai e-Fishery ini dari satu kolam tadi, dari uang tabunganmu yang 400.000 itu ya, dari satu kolam kemudian jadi 76 kolam, tapi terakhir sebagai sebuah startup, berapa banyak kolam yang kalian kelola? Total kolam yang kita kelola di ekosistem kita itu ada hampir 60.000 kolam sekarang. 60.000? Betul. Oke. Dan ini terdampak ya, kalau kita dengar tadi kafe-kafe tutup, warung-warung pinggir jalan juga dilarang beroperasi, katakanlah ya. Betul. Terutama di situasi PPKM seperti sekarang ini. Betul. Dan itu terdampak ya. Betul. Kalau e-Fishery sendiri terdampaknya seberat apa di tengah pandemi ini? Untungnya kami sebagai startup dan perusahaan ya tidak terlalu banyak dampaknya justru karena di tengah pandemi waktu itu bisa mendapatkan investasi. Jadi secara dana ada untuk bisa tetap terus tumbuh. Secara tim juga sama. Tim kita justru di tengah pandemi dari awal tahun 2020 sampai sekarang tumbuh 4 kali lipat jumlah timnya. Jadi
bisnisnya juga selalu tumbuh 3 kali lipat jumlah timnya. Jadi secara perusahaan memang karena marketnya masih besar, jadi kami masih bisa tetap tumbuh. Dan sektornya, karena sektor pangan jadi lebih sustainable. Tapi di sisi lain, di situasi pandemi yang tadi kami melihat langsung ya, para pembudidaya ikan kesulitan. Kami juga jualan ikan ke pecel lele yang mereka, aduh mas saya nggak tahu nih masa depan kayak gimana gitu. Kalau kayak gini terus mah tutup. Jadi kalau di dua sisi ya kami melihat, di sisi supply sama di sisi demand ada masalah. Jadi kita coba berikan solusinya karena saat itu kita ada di kondisi yang mampu, yang bisa berdiri dan bisa bertahan. Tapi nggak cukup hanya kita aja yang bertahan, karena kalau kita bertahan tapi pembudidaya ikan bangkrut bisnisnya, ekosistemnya langsung tutup semuanya. Kami yang ada di tengah-tengah ekosistem pasti ikutan bangkrut. Jadi kalau kita mau bangkit ya, dan tetap berdiri, kita harus bisa melihat itu gitu. Dan kita harus melihat itu di jangka panjang, bagaimana mereka bisa bertahan di situasi pandemi supaya nanti ekonomi ekonomi perikanan ini masih tetap berputar gitu. Dan kami yang ada di dalamnya juga masih bisa mendorong itu. Baik, sampai di situ nanti kita lihat bagaimana kamu melihat masa depan di bidang perikanan, terutama di pembudidaya yang ada di Indonesia, dan apa rencanamu di masa yang akan datang ya. Tapi kita rehat sejenak, pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy. Fishery ini mengembangkan bisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Ini agak naif. Nah, apa yang kamu maksud dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan? Gibran, aku juga ingin tahu berapa banyak pembudidaya ikan yang menjadi bagian dari ekosistem yang terbentuk oleh fishery ini? Iya, kalau dari total ada hampir 7.000 pembudidaya, kelompok pembudidaya, dan koperasi budidaya ikan yang tergabung di ekosistem e-fishery. Itu di mana aja mereka ini? Itu tersebar hampir di seluruh Indonesia, dari mulai di Aceh kita punya kelompok petambak udang yang ada di Aceh, sampai ke Nusa Tenggara Timur ada pembudidaya nila, dan itu di Sulawesi Utara juga ada. Jadi sudah ada di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Oke. Usia e-fishery berapa tahun sekarang? 8 tahun. Hampir 8 tahun. Ya, sudah banyak yang diperbuat ini ya. Tapi apa perubahan nyata yang kamu lihat dengan adanya e-fishery bagi para pembudidaya ikan di Indonesia ini? Income yang mereka dapatkan bisa meningkat hampir 2 kali lipat. Dan kita juga bisa melihat karena awalnya kita hanya di teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya, tapi lama-lama kan kita memberikan pembiayaan pakan yang akhirnya akses mereka terhadap ekonomi untuk meningkatkan bisnisnya semakin besar, baik itu market maupun pembiayaan. Dan banyak cerita yang kita dengar, awalnya pembudidaya yang hanya punya 1 kolam, sekarang punya 6 kolam. Yang awalnya punya 4 kolam, sekarang punya 12 kolam. Jadi meningkat 6 kali lipat kesejahteraannya. Itu satu, jadi dampak ke pembudidaya dan bisnisnya ya. Tapi yang menarik yang kedua, dampak ke komunitas yang ada di desa-desa itu. Mereka mulai buka kolam akhirnya. Saya buka kolam lah, akhirnya lapangan pekerjaan jadi terbuka. Yang awalnya 1 kelompok pembudidaya hanya 7 orang, sekarang kita ketemu 1 kelompok pembudidaya yang udah punya 22 orang. Jadi meningkat 3 kali lipat, berarti lapangan pekerjaan dan komunitasnya bisa lebih tumbuh. Gitu. Jadi dampaknya memang nggak hanya ke 1 individu aja, tapi ke masyarakat. Tapi dampaknya kepada desa. Lingkungannya ya. Betul, dan itu yang kita lihat juga karena mereka meningkat derajat ekonomi dan kesejahteraannya, anak-anaknya bisa sekolah gitu. Anaknya bisa sekolah di PTN, setelah anaknya lulus ikut lagi untuk membesarkan perusahaannya. Dengan ilmu pengetahuan baru yang mereka dapatkan ya. Nah tadi kan disebutkan ada program berikan atau berikan Indonesia. Ya. Ini program apa persisnya? Program berikan ini kita mau berbagi ikan memang untuk masyarakat Indonesia. Dan sekarang kita juga kerjasama dengan program yang sama, tapi ke rumah makan pecel lele yang tutup. Jadi daripada mereka tutup, ya udah Pak, masakin aja nih ikannya kita kasih. Bapak masak, kita bayar. Nanti kita bagikan ke kaum duafa dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi di situ ya win-win gitu ya. Pembudidaya tertolong karena ikannya terjual, pedagang juga tertolong, dan kaum duafa mendapat manfaat. Iya begitu, dan itu yang kita coba masuk. Kita kontribusi juga di sana, dan kita ya fundraise juga dari pihak eksternal untuk bisa masuk ke sini.
Di tahun lalu kita membagikan 30 ton ya ikan ke 10.000 tenaga kerja kesehatan dan pekerja informal. Yang sekarang kita akan melakukan hal yang sama di beberapa bulan ke depan. Oke, menarik ya. Di tengah situasi seperti ini masih ada anak muda seperti kamu dan teman-teman yang terpanggil juga untuk memberikan kontribusi ya, mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang saat ini terdampak luar biasa. Nah, beberapa kali aku mendengar statement kamu dan teman-teman bahwa e-fishery ini mengembangkan bisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi ada 3 hal yang menjadi tujuan utama kalian. Ini agak naif kalau kita lihat bagaimana sebuah perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, sementara yang lain itu semua mengejar keuntungan. Nah, apa yang kamu maksud dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan? Iya, karena kalau kita hanya mengejar keuntungan sih, ya bisnisnya mungkin bisa ada dan bisa tumbuh ya. Tapi kita tidak menumbuhkan satu ekonominya yang akhirnya memastikan kalau kuenya lebih besar lagi ke depannya. Itu satu. Yang kedua ya, saya melihat bisnis ini kan salah satu cara saya secara pribadi untuk melakukan hal yang lebih gitu. Jadi kendaraan untuk mencapai misi hidup pribadi lah. Dan misi hidup pribadi kita nggak hanya untuk cari makan dan nggak hanya untuk beli barang-barang mewah. Misi hidup kita harus adalah yang lebih besar dari itu. Jadi kita mau merepresentasikan itu sih di e-fishery, di mana ya ada 3 hal yang kita kejar memang. Kalau yang pertama kita ingin membasmi kelaparan melalui perikanan gitu. Makanya ada satu jargon di kita, feed the fish, feed the world. Kasih makan ikan, kasih makan dunia, karena ikannya dimakan sama orang. Tapi itu yang nanti saat sektor perikanannya makin tumbuh, orang lebih banyak tersedia, terjangkau, ya lebih tersedia protein-protein, makanan-makanan yang memang lebih baik untuk dikonsumsi dan lebih murah untuk dikonsumsi semua orang. Akhirnya kita bisa bantu membasmi kelaparan dan mengurangi kekurangan gizi gitu yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita ingin gimana teknologi ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada fundamental di masyarakat. Tapi kalau kita bikin teknologi untuk petani sektor pangan yang akhirnya masyarakatnya bisa lebih sejahtera, itu masalah fundamental bagi masyarakat. Karena masalah pangan ini masalah untuk semua orang. Dan kalau ini bisa digunakan dan ditingkatkan skalanya dalam level global, itu yang mau kita dorong. Teknologi yang bisa beneran terjangkau oleh masyarakat yang jarang merasakan teknologi. Dan yang ketiga, itu gimana teknologi ini bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai pengguna saja, tapi menjadikan mereka jadi bagian dari ekonomi. Jadi benar-benar inklusif. Mereka bisa dapat akses ke layanan yang sama ratanya gitu. Yang akhirnya dengan kesenjangan teknologi yang kita hilangkan, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial nanti akan semakin berkurang. Karena teknologi bisa membantu memberikan akses terhadap layanan-layanan ekonomi yang bisa mereka dapatkan. Jadi itu yang kamu maksud dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Betul, ya? Betul. Ke depan apa yang sedang kamu rencanakan untuk mengembangkan e-fishery dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia? Yang pertama, kami ingin memberikan dampak dengan skala yang lebih besar. Jadi tadi sudah ada berbagai macam cerita dari pembudidaya-pembudidaya yang kami sudah bantu. Dan setiap saya ke lapangan itu yang bikin kami semangat untuk jalan terus. Tapi kalau kita bisa membantu 1 orang, 10 orang, 6.000 orang, kenapa nggak kita bisa bantu 1 juta orang? Itu yang kita targetkan sih selama 5 tahun ke depan kita ingin menjangkau 1 juta pembudidaya ikan yang ada di seluruh Indonesia. Dan ada rencana juga di mana inovasi yang muncul dari pembudidaya ikan dari Indonesia gitu ya bisa tumbuh dan berkembang di level regional. Kita mau ekspansi ke 5 negara di 3 tahun ke depan sih. Dari apa yang sudah kita berikan di Indonesia, nanti bisa mendorong perikanan Indonesia, tapi juga perikanan regional yang ada di negara-negara lain. Oke, doaku selalu ya. Terima kasih Karena banyak. aku tadi juga bilang sama Ivi, ya anak muda, kamu dengan teman-teman, ya generasi muda, dalam usia yang relatif masih muda ini, terus berkarya bukan untuk mengembangkan atau menguntungkan dirimu sendiri, tapi kamu ingin mengembangkan dan menguntungkan banyak orang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi energi positif di tengah situasi pandemi. Gibran, salamku buat teman-teman yang lain. Semoga apa yang kamu lakukan ini juga ditiru oleh banyak anak muda di Indonesia ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Bang Andi. Bukan cuma terdampak secara fisik dan ekonomi, banyak juga
masyarakat yang terdampak secara kejiwaan. Di tengah pandemi COVID ini banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, bahkan ada kecenderungan orang untuk bunuh diri karena tidak mampu mengatasi perasaan cemas, frustrasi, depresi. Nah, karena itu saya setelah ini akan mengundang tamu kita, seorang psikolog klinis yang akan memberikan kita tips bagaimana mengelola jiwa kita, perasaan kita, sehingga di tengah situasi sulit kita tetap bisa bangkit, bisa keluar dari persoalan depresi, dan menjalani kehidupan yang normal. Ikuti terus Kick Andy. Apalagi kalau kemakan hoax macam-macam ya, secara mental terganggu, kemudian secara emosi terganggu, pekerjaan juga menjadi tidak produktif. Tapi soal bunuh diri itu memang betul, ada orang-orang yang begitu depresinya sampai ingin bunuh diri. Iya. Di tengah situasi dan kondisi pandemi yang sulit ini, banyak orang tidak tahu bagaimana dia harus mengatasi ya perasaan, kejiwaan dia, sehingga tadi stres, depresi, dan ada yang lebih ekstrim lagi ingin bunuh diri. Nah, lalu kekuatan harapan itu maksudnya apa ya? Nah, gini, oke, COVID-nya tetap ada ya, dan variannya juga berubah-ubah. Tapi kita manusia ini adalah survivor. Dengan adanya vaksin, antibodi kita jadi lebih kuat. It is hope kan, Bang Andi, yang ternyata benar juga ya, kita lihat evidennya bahwa mereka yang sudah divaksin, kalaupun terpapar, harapan hidupnya lebih besar, simptomnya lebih ringan. That's hope. Iya. Ya. Terus kita juga melihat kan ada orang-orang baik itu banyak banget ya. Banyak. Kalau itu aku pastikan banyak. Banyak. Ya. Itu memberikan harapan juga. Yes, memberikan energi positif. Acara ini memang dibuat, aku sengaja bikin untuk memberikan harapan, karena cerita-cerita ini kan cerita tentang kebaikan. Iya. Jadi mudah-mudahan ini juga memberikan energi positif buat siapapun yang menonton, sehingga mereka bisa melepaskan kesedihan, melepaskan depresi, karena ada harapan di sini. Nah, Mbak Rati, tapi kalau sampai hari ini masih banyak orang-orang yang belum bisa keluar dari perasaan hati ya, yang sedih, yang kemudian ini meningkat pada kejiwaan dia. Iya. Dan dia tidak tahu caranya keluar. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk memberikan semangat mereka untuk bangkit? Tuhan itu tidak memberikan cobaan lebih berat dari yang kita mampu tangguh. Dan tidak ada yang abadi di hidup ini. Begitupun dengan pandeminya juga nggak abadi. Badai pasti berlalu gitu ya. Tapi pada saat masih ada badai hujan, kita bisa belajar how to dance in the rain. Dan ada banyak. So we are not just waiting for the storm to pass. Saya mengutip Vivian Green. We also able to learn how to dance in the rain. Dan nggak sendirian. Hidup dengan situasi dan kondisi yang ada, gitu ya. Dan nggak sendirian, Bang Andi. Ada banyak teman yang bisa nemenin dan ngebantu. Meskipun dengan sapaan sederhana gitu ya, itu diapresiasi dengan penuh penghargaan ya, bahwa dia ingat sama saya, growth mindset tadi. Jadi itu aja bisa memberikan semangat. Yes. Jadi kalau pagi-pagi kita sapa, apa kabar, sehat selalu ya, itu sangat berarti buat orang yang menerima pesan itu. Ini membangkitkan kemudian semangat dia lagi. Iya. Kalaupun kita merasa kita terlupakan, ayo kita bantu orang untuk ingat sama kita. Sapa aja. Dan semakin banyak yang disapa dan merespons, it nice, give itu the good vibe. Itu membantu kita juga. Baik, Mbak Rati, terima kasih ya. Banyak, Bang Andi, paling tidak kita saya. mendapat perspektif lain, bukan sekadar kesehatan fisik, ya, kesehatan dompet, tapi juga kesehatan jiwa. Iya. Dan ini lebih penting. Apalah artinya kita sehat dua hal ini, tapi secara jiwa kita terganggu. Ya, itu tadi cerita tentang pengalaman hidup Rati Ibrahim. Sekaligus dia memberikan semangat bagi kita semua untuk tetap bertahan di tengah badai. Dan cerita tentang kebaikan ini akan saya tutup juga dengan perbuatan kebaikan.
Karena di tengah situasi dan kondisi pandemi yang sulit seperti ini, ternyata semangat gotong royong itu masih sangat kuat di antara masyarakat kita. Semua bergandengan tangan, saling tolong-menolong. Nah, itulah yang dilakukan oleh Grab dan OVO selama pandemi ini untuk menolong saudara-saudara kita dengan berdonasi melalui benihbaik.com. Hari ini saya mengundang Ibu Neneng dan Pak Kar untuk hadir di sini. Dan saya juga sekaligus mengundang Tante Anggit untuk hadir ke sini karena secara simbolik Grab dan OVO akan memberikan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak oleh COVID. Nah, bantuannya berupa apa? Silakan disampaikan. Ya, ini dia bantuan penanganan COVID oleh Grab dan OVO senilai, tunggu aku nggak salah ini, 10 miliar rupiah. Amin. Terima kasih. Luar biasa melalui benihbaik.com. Ya, secara simbolik silakan diterima. Tapi setiap kali ada orang berbuat baik, aku selalu ingin tahu apa yang mendorong orang itu melakukan kebaikan. Kesulitan saat ini dirasakan oleh semua orang, apalagi Grab. Karena keluarga besar Grab itu ada jutaan mitra pengemudi dan jutaan mitra UMKM. Oleh karena itu, melanjutkan kontribusi yang sudah kami lakukan di awal pandemi, kami Grab dan OVO mendonasikan 10 miliar untuk tabung oksigen, untuk jutaan vitamin dan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan pada saat ini untuk membantu penanganan COVID melalui tentunya Benih Baik. Harapannya bantuan ini bisa membantu masyarakat untuk bisa tertangani COVID-19. Baik, dan ini bukan pertama kali ya. Gelombang pertama, Grab dan OVO sudah bergandengan tangan juga. Betul. Yang membantu, dan ketika pandemi COVID gelombang kedua melanda, Grab dan OVO kembali berpartisipasi ya. Betul. Ya mungkin kalau dari kami, Bang Andi, jadi sekali lagi kita melihat di tengah situasi sulit yang dihadapi negara kita ini, kata gotong royong, membantu, tiba-tiba bukan lagi menjadi sebuah kata-kata klise. Tapi kita melihat bagaimana gotong royong, membantu sesama, itu betul-betul tumbuh menjadi semangat dari bangsa kita ini. Dan saya kira itu juga yang selama ini melandasi filosofi dari perusahaan seperti Grab dan OVO. Di mana kami berharap keberadaan Grab, OVO bukan hanya menjadi sebuah entitas bisnis, tetapi kami berharap keberadaan kami betul-betul bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas, apalagi dalam situasi sulit ini bisa membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran kita sebagai bangsa untuk bersama-sama agar kita bisa segera keluar dari masa-masa sulit ini. Dan dari Benih Baik ini nanti akan disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Sumbangan ini juga sebetulnya bukan yang pertama. Kita tahun lalu membagi puluhan ribu paket sembako, dan yang saat ini karena yang sangat diperlukan adalah oksigen, multivitamin, dan kebutuhan untuk nakes, APD, dan lain-lain, maka Grab dan OVO khusus memberikan sumbangan untuk itu. Dan ini nantinya akan kita salurkan ke puskesmas-puskesmas, rumah sakit, dan yang membutuhkan. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Semoga dengan kebaikan ini memberikan energi juga bagi siapapun yang menonton, ya, bahwa mereka yang terpapar tidak sendirian. Kita sebagai bangsa bersatu, bergotong royong untuk keluar dari persoalan pandemi ini ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Bu Neneng, Pak Kar, terima kasih. Terima kasih. Ya, dan seperti biasa, saya juga selalu ingin berbagi kebaikan, ya. Tapi bukan uang, bukan donasi. Saya kemampuannya hanya berbagi buku, dan mudah-mudahan ini memberikan energi juga bagi Anda semua.
karena buku ini gratis dan bisa didapatkan dengan cara yang mudah, yaitu melalui kuis di Twitter Kick and D Show dan juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Kemudian bagi Anda tadi yang nonton acara ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena acara ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick and the Show. Dan bagi Anda yang juga ingin berbuat baik bagi saudara-saudara kita, ada cara yang mudah, yaitu tinggal klik benihbaik.com dan Anda bisa lihat siapa saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan Anda. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan semangat bagi kita semua untuk bisa bertahan dan keluar dari masa-masa sulit akibat pandemi. Sampai jumpa. Metro TV,